Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 8, kelas baru. Semoga di kelas baru ini kalian tambah semangat lagi belajarnya, selalu diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kelancaran. Oke, sekarang yaitu pelajaran prakarya semester 1 kelas 8 yang akan kita pelajari, yaitu tentang aspek pengolahan bahan pangan, serelia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisa rencana pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan, serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami bahan pangan, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di lingkungan sekitar, ditinjau dari pengetahuan, pengertian, jenis, dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya ya. Oke, sebelum melanjutkan ke materinya, kita akan lihat peta materi yang akan kita pelajari. Pengolahan bahan pangan, serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman yang akan kita pelajari. Pertama yaitu pengertiannya, terus jenis dan manfaat, karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan atau proses, perencanaan, identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasan. Di sini kita akan melaksanakan yaitu praktek ya. Itu pelaksanaan, persiapan alat, bahan, dan proses pembuatan. Terus keselamatan kerja, penyajian dan pengemasan, yang terakhir evaluasi. Ke materi pokok. Yang pertama yaitu pengertian. Serelia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Serelia menjadi sumber energi bagi manusia sehingga dibudidayakan secara besar-besaran di seluruh dunia, melebihi semua jenis tanaman lain. Negara Indonesia juga memiliki bahan makanan pokok utama lain. Di bahan pokok utama lain yang ada di Indonesia atau bisa juga disebut bahan pengganti makanan pokok, yaitu umbi-umbian. Memiliki berbagai jenis umbi-umbian di tanah air Indonesia tercinta. Patut kita syukuri keberadaannya kepada Tuhan ya. Kita harus bersyukur di Indonesia tidak ada makanan pokok, masih banyak penggantinya, contohnya umbi-umbian. Umbi-umbian memiliki banyak karbohidrat dan serta yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan yang terdapat pada serelia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat. Sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Oleh karenanya serelia dan umbi banyak diolah menjadi makanan pokok. Jadi yang banyak dimakan sebagai makanan pokok itu di Indonesia ada serelia dan umbi-umbian ya.
Kenapa kacang-kacangan jarang dijadikan makanan pokok? Nah, ini ada. Sedangkan kacang-kacangan banyak diolah menjadi pangan cemilan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Ya, kacang-kacangan mah kebanyakannya dibuatkan menjadi produk cemilan ya. Berikut ini diuraikan pengertian dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi. Serelia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian, sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serelia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryophysi ya, Caryophysis atau Caryophysis. Caryophysi itu apa? Caryophysi itu adalah buah kering kecil tak merekah berbiji tunggal yang dibungkus oleh kulit biji yang bersatu dengan dinding buah, contohnya padi. Serelia banyak jenis spesiesnya sehingga kandungan zat gizi serelia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Serelia adalah tanaman semusim yang berarti satu kali tanam, satu kali panen dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serelia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi yaitu Chris. Jadi serelia itu tanaman musiman ya, hanya satu kali tanam, satu kali panen. Oke, contoh serelia itu udah tadi ya, padi. Yang kedua itu kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacangan itu cirinya yaitu lebih besar dibandingkan serelia. Jadi contohnya lebih besar dari biji padi ya. Oke, adapun menurut definisi FAO, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Jadi seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda itu tidak termasuk ke kacang-kacangan. Itu masuknya ke sayuran ya. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, pota, dan besi, vitamin. Oke, contohnya kacang-kacangan, kacang tanah. Umbi adalah organ tubuh yang mengalami perubahan ukur dan bentuk pembengkakan sebagai akibat perubahan. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Namun, pemanfaatan umbi-umbian masih belum maksimal karena dianggap sebagai makanan tradisional yang kurang berkelas. Jadi nanti kalau ditanya apa itu umbi-umbian, apa itu ubi? Ubi adalah organ tumbuh yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk. Jadi yang akarnya itu yang membengkak ya.
Contohnya kita kasih contoh singkong. Jenis dan manfaat. Jenis dan manfaatnya, Carelia, kacang-kacangan, dan umbi banyak tumbuh di Indonesia. Jenis yang banyak tumbuh di Indonesia adalah padi atau beras, jagung, gandum, dan sorghum. Jenis kacang-kacangan yang banyak terdapat di Indonesia adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Sedangkan umbi-umbian yang umumnya banyak dibudidayakan adalah ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Jenis umbi lainnya seperti ganyong, uwi, gadung, kemili juga dibudidayakan, namun hanya pada daerah tertentu yang memilikinya saja. 1. Jenis selia dan manfaatnya. Itu yang pertama, beras. Beras adalah butiran padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aloran, warna sperma, dan komposisi pada endosperma. Jenis-jenis beras di Indonesia ada beras putih. Beras putih sesuai namanya berwarna putih, agak transparan karena hanya memiliki sedikit aloran dan kandungan amilosa. Umumnya sekitar 200%. Beras ini mendominasi beras putih. Contohnya itu ada di pinggir. Yang kedua, beras merah. Akibat alorannya mengandung gan yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu. Nah, contohnya beras merah. Pernah coba beras merah? Kayak gini contohnya beras merah ya. Yang ketiga, beras hitam. Sangat langka disebabkan aloran dan endosperma memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam. Nah, contoh kayak gini. Yang terusnya beras ketan atau beras ketan berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin. Jadi kalau tadi beras putih mah di pinggir-pinggirnya ada transparan, kalau ciri ketan mah jadi full ya, semuanya putih, tidak ada pinggir-pinggirnya transparan. Ketan hitam merupakan versi ketan dari beras hitam. Kayak gini banyak ya jenis-jenis beras Indonesia. Ada beras putih, beras merah, beras hitam, ketan hitam, dan masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya yaitu jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau anua. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung warna kuning dan putih. Jadi di Indonesia kebanyakan yang dibudidayakan itu jagung kuning sama jagung putih. Ini contohnya ya. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain jagung itu manfaatnya batang dan daun muda
pakan ternak, bisa dibuat pakan ternak ya. Batang dan daun tua setelah panen, pupuk hijau atau kompas, batang dan daun kering kayak bakar, batang jagung, panjaran turus, batang jagung, bahan kertas, rupiah bahan kertas, bahan jagung muda, berbahasa Jawa, sayuran, berkedel, pakwan, dan sambal goreng. Biji jagung tua banyak ya olahannya, pengganti nasi, marning, borondong, roti jagung, tepung, bihun, bahan campur, kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, dan lain-lain. Biasanya daun jagung juga bisa dibuat kemasan makanan ya. Oke, selanjutnya gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebuah kata. Sebagian makanan pokok mereka, gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti nasi. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh sebagian berikut. Nah, manfaat dari gandum ya. Mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Ini karena serat larut yang ada di dalam gandum cenderung memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah yang pada akhirnya tak akan mendesak untuk selalu makan. Mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Nah, yang badannya besar, pengen kecil, pengen langsing, berarti harus makan gandum ya. Bisa pelangsing. Mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Hal ini karena gandum merupakan sumber serat yang dibutuhkan tubuh. Senyawa fisikimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker, dan masih banyak lagi ya manfaatnya dari gandum. Ini contohnya, ini gandum bentuk bang. Terus selanjutnya yaitu sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan ternak dan bahan baku industri dan segi gizi. Sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Sorghum bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Bermanfaat sorghum sebagai berikut. Daun sorghum menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunga sorghum juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Batang sorghum adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa disebut sirup karena rasanya manis. Akar sorghum digunakan sebagai jambu untuk memperlancar peredaran darah. Akar cukup diseduh lalu airnya diminum. Nah, caranya ada ya. Akar sorghum digunakan sebagai jamu kalau membuat jamu. Caranya kayak tadi, cukup diseduh ya. Biji sorghum, kandungan gizinya sangat besar. Nilai protein, kalsium, dan karbohidrat lebih besar dibandingkan besar dan jagung. Nih, contohnya sorghum. Yang kedua, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Tadi sering lihat, sekarang kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan. Yang pertama, kacang tanah. Kacang tanah tergolong ke dalam familia Fabaceae. Bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur
dipanen kacang tanah itu sekitar 90-95 hari sih ya, hitung hari setelah tanam. Nah, lama ya. Ciri fisik tanaman kacangan tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Kacang tanah mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh, diantaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, dan berbagai macam vitamin. Vitamin C, A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B, serta berbagai jenis mineral. Manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ini contohnya kacang tanah ya itu. Pembudidayaan ini harusnya kacang hijau ya. Yang tadi kacang tanah, di sini harusnya kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah. Sesudah padi dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari setelah tanam. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Manfaatnya, kacang hijau mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks yang berkhasiat sebagai obat demam, nifas, pelancaran air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. Mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak sehingga baik dikonsumsi bagi orang yang ingin menurunkan berat badan dengan diikuti kegiatan olahraga secara rutin agar tetap sehat. Akan menjadi lebih putih, bersih, dan halus. Ini baru dua ya, kacang tanah, kacang hijau. Ini contohnya. Oke, ini masih kacang hijau ya. Manfaat kacang hijau: mengandung serat lemak dan serat yang tinggi sehingga baik untuk program menurunkan berat badan. Mengandung vitamin B, mengandung rendah kolesterol, kandungan mineral seperti kalsium dan fosfor, dapat menjaga kekuatan dan pertumbuhan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis pada orang tua. Pengkorosan tulang. Kacang hijau dapat menghaluskan kulit dengan mengambil sel kulit mati yang terdapat pada tubuh kulit. Selanjutnya yaitu kacang-kacangan jenisnya itu kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, diantaranya memiliki kandungan protein nabati yang tinggi berguna untuk membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Mengandung vitamin B1, B2, B6 dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Selanjutnya manfaatnya yaitu mengandung lemak yang rendah, mengandung minyak tumbuh-tumbuhan, non kolesterol dengan kualitas tinggi yang bermanfaat menjadi kesehatan jantung. Mengandung lecitin yang bermanfaat untuk menjaga kolesterol tubuh, metabolisme tubuh, dan membantu metabolisme lemak yang tersedat di hati sehingga dapat melindungi hati. Kandungan lecitin dan zat besi tempe mampu meningkatkan aktivitas vitamin B12
yang berperan dalam pembuatan sel darah merah sehingga dapat mencegah anemia dan berguna untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan mengingatkan dan berpikir. Mengandung senyawa isoflavon, mengandung antioksida seperti vitamin E dan B kompleks, dapat membuat kulit berkilau, melindungi kulit dari sinar UV dan menunda penuaan dini. Nah, kedelai itu bisa menginclongkan, nah, ini contohnya. Yang mau menginclongkan kulit bisa banyak memakan kedelai ya, kacang-kacangan kedelai. Selanjutnya jenis umbi dan manfaatnya. Serelia udah, kacang-kacangan udah. Sekarang jenis umbi, jenis-jenis umbi yang ada di Indonesia dan manfaatnya. Yang pertama, ubi jalar. Ubi jalar ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Beberapa variasi ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampaneng, Koergia, Borobudur, Parambana, Mendut, dan Kelasan. Ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C dan vitamin A. Selanjutnya itu singkong atau ubi kaya ketela pohon. Singkong atau ubi kaya merupakan tanaman baru dengan akar tunggal dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat namun miskin protein. Umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amelium. Dan singkong mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Beberapa manfaat umbi singkong sebagai berikut: melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat yang tidak larut dalam air. Obat luka bernanah dan terbakar. Singkongnya bisa dibuat obat luka bakar. Obat panas dalam, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti, dengan kandungan serat yang tinggi sehingga membuat perut tetap terasa kenyang dalam waktu lama. Selanjutnya itu talas. Masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas hanya untuk cemilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, ubi talas ini dijadikan merupakan salah satu makanan pokok. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Jadi di Papua talas itu sebagai makanan pokok ya. Tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda dan tangkai daun, sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Nah, bisa dibuat kemasan makanan ya. Dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein.
Dalam umbi talas juga mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan beta karoten, serta terdapat kandungan serat yang baik. Jadi intinya buat kemasan itu tidak harus dari dus, dari daun tanaman juga bisa ya. Ini contohnya talas bisa dibuat kemasan. Tadi ada lagi dari jagung, kulit jagung bisa dibuat kemasan ya. Selanjutnya, beberapa manfaat talas sebagai berikut. Kandungan serat yang cukup baik dapat memperlancar kerja pencernaan. Mengonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Karena setiap cangkir talas mengandung potasium, mangan, dan kalium yang manusia butuhkan. Daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim. Tanaman pendek, tidak berkayu, dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batang. Kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin, dan serat. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki banyak manfaat, antara lain memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi, melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat dan kanker rahim. Memiliki kesehatan kulit wajah, memiliki kesehatan banyak ya khasiatnya, bisa memiliki kesehatan buat kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga, menghilangkan stres pikiran karena kandungan vitamin B6. Oke, materinya selesai. Nah, yang terakhir yaitu tugasnya silahkan kalian rangkum dulu materinya. Sudah itu silahkan kerjakan tugasnya yaitu mengidentifikasi fisik serealia, kacang-kacangan, dan umbi dan hubungannya dengan budaya setempat. Jenis serealia, kacang-kacangan, dan ubi contohnya tadi apa? Contohnya serealia padi, bentuknya gimana, warnanya gimana, rasanya gimana, hubungan dengan budaya setempat gimana, maksudnya hubungan apakah kacang-kacangan ini di tempat kalian dibuatkan jadi apa ya, kayak gitu. Oke, silahkan sekarang kalian rangkum dulu materinya. Sudah rangkum, kerjakan tugasnya. Materi sekarang cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.